superkapasitor. Superkapasitor sendiri merupakan kapasitor yang memiliki nilai kapasitasi jauh melebihi kapasitor lain, namun dengan batas tegangan yang lebih rendah. Sementara kapasitansi berbanding lurus dengan luas permukaan dari elektroda dan berbanding terbalik dengan jarak antar elektroda, dan energi yang disimpan berbanding lurus dengan kapasitansi. Pada rentang 1975 sampai 1980, Brian Evans Conway mengembangkan kapasitor elektrokimia dengan bahan ruthenium oksida. Hingga pada tahun 1999, ia mendefinisikan superkapasitor untuk menjelaskan peningkatan tingkat kapasitansi dari reaksi redox pada permukaan dengan transfer energi. Pengembangan mutakhir dari kapasitor meliputi kapasitor lithium ion. Dengan penelitian pada tahun 2007 oleh DK meneliti kapasitor hibrid. Mereka menggabungkan elektroda karbon elektrostatik dengan pre-dop elektron kimia lithium ion. Kombinasi tersebut mampu meningkatkan nilai kapasitansi, ditambah dengan proses pre-doping yang mengurangi jumlah potensial pada anoda dan menghasilkan sel tegangan yang lebih tinggi. Kemudian kita akan membahas terkait jenis kapasitor. Jadi berdasarkan mekanisme penyimpanan energinya, superkapasitor dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama electric double layer kapasitor atau EDLC, pseudokapasitor, dan hybrid kapasitor. Perbedaan dari ketiga kategori ini dapat dilihat pada gambar, di mana untuk EDLC yang digunakan adalah electrostatic charge storage, kemudian untuk pseudokapasitor adalah electrochemical charge storage, dan untuk hybrid kapasitor merupakan electrostatic dan electrochemical charge storage. Dalam superkapasitor, terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada elektroda, elektrolit, dan pemisah yang berada di tengah atau separator yang memungkinkan terjadinya transfer ion sekaligus menyediakan isolasi di antara elektroda. Untuk elektroda, material yang biasa digunakan adalah bahan karbon seperti karbon aktif, karbon nanotub, kemudian oksida logam campuran dan polimer konduktor juga bisa digunakan sebagai bahan elektroda superkapasitor. Untuk elektrolit yang biasa digunakan adalah seperti aqueous elektrolit, organic elektrolit, dan ionic liquids. Kemudian untuk pemisah atau separator, material yang biasa digunakan bervariasi tergantung pada pilihan bahan elektroda, elektrolit, dan kisaran temperatur yang digunakan. Biasanya berasal dari polimer berpori mikro atau seperti kertas selulosa, kaca, mika, dan keramik juga bisa digunakan. Dalam pembuatan superkapasitor, elektroda biasanya terbuat dari material karbon dengan ketebalan lapisan elektroda berkisar antara 50 hingga 200 mikrometer. Kemudian elektroda yang dihasilkan akan dipotong menjadi bentuk persegi panjang atau bentuk lain yang diinginkan. Selanjutnya, untuk menghilangkan kadar air dan sisa pelarut, dilakukan pengeringan dalam vakum pada kisaran temperatur 180 derajat Celcius. Kemudian setelah didapatkan elektroda, dilakukan resistansi internal dan uji kupas untuk elektroda. Untuk pengujian ini, biasanya kapasitor dipasang dengan menempatkan separator di antara kedua elektroda. Kemudian elektroda ini akan dibungkus dalam film dielektrik fleksibel sehingga memiliki dua sisi terbuka di mana mengarah kepada anoda dan elektroda katoda diarahkan keluar. Selanjutnya larutan elektrolit akan dituangkan dengan tekanan tereduksi dan kemudian sisi bungkus yang terbuka ditutup rapat. Parameter superkapasitor seperti kapasitansi, resistansi, seri ekivalen, spesifik energi, daya spesifik juga harus diukur untuk dapat memenuhi spesifikasi dan standarisasi untuk superkapasitor itu sendiri. Untuk rangkaian superkapasitor sendiri, masing-masing elektroda superkapasitor dihubungkan dengan rangkaian luar melalui kolektor yang berupa pelat konduktor. Dalam keadaan tanpa tegangan listrik luar, maka ion terdistribusi secara acak dalam elektrolit dan di elektroda tidak terkumpul muatan. Dengan kata lain, kapasitor tidak menyimpan muatan. Namun, jika dihubungkan dengan tegangan listrik, maka akan terjadi proses penyimpanan energi. Nah, mekanisme penyimpanan energi superkapasitor adalah pemisahan massal dan pergerakan muatan. Misalkan kolektor kanan diberi tegangan positif dan kolektor kiri diberi tegangan negatif, maka ion positif pada elektrolit akan bergerak ke elektroda negatif atau ke kiri dan ion negatif akan bergerak ke elektroda positif atau yang kanan. Gambar ini menunjukkan skema dari struktur sel dan fungsi superkapasitor, di mana pada gambar A menunjukkan kondisi superkapasitor yang tidak dialiri listrik, di mana ion-ion terdistribusikan secara acak, sedangkan gambar yang B menunjukkan superkapasitor yang dialiri listrik, di mana ion-ion dipisahkan dengan menciptakan distribusi muatan.
Kemudian saat terdapat tegangan di superkapasitor, ion dalam larutan elektrolit akan berdifusi ke dalam pori-pori elektroda dengan muatan yang berlawanan. Muatan terakumulasi di antar muka antara elektroda dan elektrolit membentuk dua lapisan bermuatan atau lapisan ganda dengan jarak pemisah yang sangat kecil. Nah, jarak ini adalah jarak antara permukaan elektroda ke pusat lapisan ion. Teknologi karbon seperti karbon aktif dan karbon nanotub yang digunakan dalam kapasitor ini bisa menciptakan luas permukaan yang sangat luas dengan jarak pemisah yang hanya beberapa angstrom karena porositasnya. Kemudian karena nilai kapasitansi sebanding dengan luas permukaan dan merupakan kebalikan dari jarak antara dua lapisan, maka nilai kapasitansi tinggi dapat dicapai dalam ruang yang sangat kecil. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan dari superkapasitor. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri, waktu charge-nya itu tergolong cepat. Yang kedua, termasuk ramah lingkungan, karena terbuat dari bahan-bahan yang tidak beracun dan tidak bersifat korosif. Yang ketiga, awet, karena superkapasitor ini memiliki siklus hidup mencapai lebih dari 100.000. Nah, untuk yang keempat, membantu mengurangi limbah, karena bahan-bahan dari superkapasitor sendiri dapat memanfaatkan bahan-bahan limbah, atau seperti sekam padi, tempurung kelapa, cangkang sawit, ampas kacang, ampas kopi, dan tepung singkong. Nah, selanjutnya, prinsip dan cara konstruksi superkapasitor juga tergolong sederhana. Selain itu, kerapatan energinya tergolong besar dibandingkan dengan kapasitor yang konvensional, dan kerapatan dayanya juga tergolong besar dibandingkan dengan baterai. Nah, hal itu dijelaskan lebih lanjut di sketsa berikut. Dapat dilihat ini sketsa plot dari berbagai perangkat penyimpanan. Nah, superkapasitor sendiri di sini memiliki spesifik energi yang lebih besar dari kapasitor yang konvensional. Namun untuk spesifik powernya, superkapasitor tergolong juga lebih tinggi dari baterai. Jadi superkapasitor ini istilahnya gabungan kelebihan-kelebihan dari kapasitor, konvensional, dan baterai. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kekurangan itu di sini ada 3. Pertama, cepat habis. Jadi proses atau laju discharge-nya tergolong cepat. Untuk yang kedua, tegangan kerjanya tergolong rendah. Dan yang terakhir, biayanya tinggi. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan dari superkapasitor dengan kapasitor yang konvensional. Dapat dilihat di sini ada sketsa ilustrasi gambar. Kapasitor konvensional memiliki dielektrik di antara elektrodanya, sedangkan superkapasitor tidak menggunakan dielektrik. Seperti yang dapat kita lihat, jadi kapasitor konvensional ini artinya perangkat dua terminal logam atau elektroda dengan media dielektrik di antaranya. Sedangkan superkapasitor adalah jenis kapasitor polar dan larutan elektrolit digunakan sebagai pengganti dari dielektrik. Perbedaan lainnya, kalau kapasitor konvensional menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, sedangkan superkapasitor menyimpan energi dalam bentuk ion-ion elektrolit dan elektroda dalam dua lapisan muatan. Perbedaan lain dapat kita lihat dari bahan-bahannya, misalnya seperti kapasitor konvensional nih, itu terbuat dari bahan aluminium oksida, film polimer, atau keramik. Sedangkan untuk superkapasitor itu terbuat dari karbon base, metal oxide base, atau polimer yang sifatnya konduktor. Nah, selain itu, perbedaan dari kapasitor konvensional dan superkapasitor itu terletak di kapasitasnya. Kalau yang superkapasitor itu memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk ke perbedaan dari baterai dan superkapasitor. Kalau baterai dapat kita lihat di gambar, ini ada positif elektrod atau katoda, ada negatif elektrod atau anoda, ada separator di sana dan ada elektrolit. Sedangkan di superkapasitor di sini ada 2 elektroda dengan separator sebagai pemisah dan ada karbon aktif di sana. Nah, perbedaan lainnya itu kalau baterai dia menyimpan energi potensial dalam bentuk energi kimia yang nantinya akan dikonversi menjadi energi listrik. Sedangkan untuk superkapasitor menyimpan energinya dalam bentuk medan listrik dan melepaskan ke sirkuit sebagai energi listrik. Nah, selanjutnya, perbedaan kalau baterai itu penyimpanan muatan dicapai dengan transfer elektron yang nantinya akan menghasilkan reaksi reduksi oksidasi dalam bahan elektroaktif menurut hukum Faraday. Nah, kalau superkapasitor tidak ada transfer elektron yang terjadi, jadi non-Faradaic. Nah, selanjutnya untuk baterai itu menghasilkan elektron dan mengisi daya.
kalau superkapasitor itu menyimpan dan melepaskan energi. Oke, perbedaan lain itu ada di waktu charge atau waktu pengisiannya. Kalau baterai, waktu pengisiannya itu bisa 10-60 menit. Tapi kalau superkapasitor, cepet banget, 10 detik aja udah bisa mengisi. Nah, perbedaan lainnya juga ada di life cycle. Kalau life cycle baterai, mencapai 500 hour. Tapi kalau superkapasitor tuh lebih, bisa sampai 1 juta hour. Nah, untuk service life-nya, service life dari baterai paling tahannya 5-10 tahun. Tapi kalau superkapasitor itu lebih awet, tahannya 10-15 tahun. Jadi dari tadi kita telah berdiskusi banyak mengenai superkapasitor, mulai dari definisi, sejarah, pengembangan, riset. Namun sebenarnya apa sih aplikasi dari superkapasitor itu sendiri? Jadi superkapasitor digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan energi yang memiliki siklus tas pakai lebih cepat daripada sumber energi yang tahan lama. Contohnya seperti di dalam mobil, dalam bus, kereta api, mesin derek, ataupun tangga berjalan. Nah, sebagai salah satu contoh, dalam kendaraan listrik, superkapasitor sangat sesuai untuk aplikasi kebutuhan dari starting kendaraan, akselerasi, maupun pengereman regeneratif, yang mana kebutuhan dayanya kadang tidak dapat dihandle oleh baterai biasa. Nah, dari banyaknya prospek kelebihan superkapasitor bila dibandingkan dengan kapasitor biasa dan baterai pada umumnya, memang nampak bahwasannya superkapasitor ini merupakan komponen yang sangat menjanjikan untuk produk penyimpanan energi di masa depan. Lantas, bila memang terbilang sangat efisien, kenapa implementasi dari superkapasitor ini hanya ada di bidang-bidang khusus dan tidak diproduksi secara massal? Jawabannya ini ternyata terletak pada tantangan utama yang dihadapi oleh superkapasitor itu sendiri. Ada 2 tantangan utama. Yang pertama itu adalah harga produksi yang meliputi sintesis dan manufakturnya ini yang relatif mahal. Dan yang kedua adalah energi density yang dimiliki oleh superkapasitor sangat rendah dibandingkan dengan baterai. Jadi, 2 hal inilah yang menjadi hambatan superkapasitor itu untuk menggantikan role kapasitor konvensional dan baterai pada aplikasinya. Jadi sekarang, sepertinya penggunaan kapasitor konvensional dan baterai masih dinilai lebih murah dan aplikatif. Maka dari itulah banyak riset yang dikembangkan untuk mengantisipasi 2 tantangan itu tanpa mengurangi umur panjang dan rasio performa superkapasitor itu sendiri. Oke, kalau begitu, dalam proses perkembangannya, ketiga aspek utama pada superkapasitor yaitu 1. Mekanisme penyimpanan, 2. Material elektroda, dan 3. Elektrolit yang digunakan menjadi sasaran riset pada dekade ini. Untuk mengurangi harga produksinya misal, riset utama terletak pada penggantian elektroda material menggunakan komposit karbon berongga dan grafen oxide yang dinilai lebih murah dibandingkan dengan elektroda oksida logam. Kemudian, untuk meningkatkan efisiensinya, telah dikembangkan riset pada larutan elektrolit dengan menggantikan larutan elektrolit aqueous menjadi larutan elektrolit organik yang memiliki potensial window yang lebih besar. Hal inilah yang dapat meningkatkan energi density, mengurangi penggunaan separator dan material elektroda yang dipakai, juga dapat secara relatif mengurangi penggunaan elektrolit dengan konteks energi yang disimpan tetap bernilai sama. Bahkan terlebih lagi, tren terkini tentang desain mekanisme penyimpanan juga menjadi alternatif penanggulangan tantangan yang ada dengan menggunakan 1. 3D porous superkapasitor, 2. Paper-like superkapasitor, dan yang terakhir adalah fiber-like superkapasitor.